Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Gita. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta masalah dari kasus ini, yaitu struktur uretra, di mana di sini yaitu laki-laki berumur 40 tahun datang ke UGD yang mana tidak BAK-nya terganggu sekitar 12 jam yang lalu. Untuk riwayat penyakit sekarang itu pasien merasakan nyeri yang hebat, yaitu 7-8, merasa sedikit demam, nyeri dirasakan terutama di daerah suprapubik. Untuk LPD-nya yaitu sebelumnya pasien merasakan BAK tidak lancar, pancaran urin mengecil dan sering bercabang sejak 6 bulan lalu, dan ada sisa setiap selesai BAK tidak tuntas. Menderita ISK 6 bulan yang lalu. Saat kencing tetes terakhir keluar sekret. Untuk riwayat sosialnya itu dulu bekerja sebagai awak kabin, pulang 6 bulan sekali. Sudah menikah, tidak punya anak, sekarang pedagang di pasar. Pernah berhubungan seksual selain dengan istri. Untuk riwayat pengobatannya yaitu sering diberikan antibiotik untuk ESK-nya, sembuh dan berulang lagi. Pernah berobat ke dokter spesialis kulit kelamin karena ada nanah di ujung penisnya. Untuk pemeriksaan fisiknya di sini yaitu berat badannya 100 kg, tinggi badannya 170, yang mana obesitas, tanda vitalnya tekanan darahnya 120/80 mmHg, denyut nadinya 96 kali per menit, frekuensi nafasnya yaitu 18 kali per menit, suhu tubuhnya 37,8 derajat Celcius, agak tinggi. Status generalisnya itu kepala atau lehernya ini normal, kornya tunggal, murmurnya negatif, ekstra sistol. Pulmonya itu rongkinya negatif, wheezingnya negatif. Abdomen flat, sniffle, bising usus positif normal, meteorismus, defans, muskular, teraba, setinggi 2 jari, daerah suprasimfisis, nyeri, tekan, positif, ekstremitas normal, edemanya negatif. Inspeksi abdomen, penonjolan di area suprasimfisis, kulit tidak ada hiperemi, tidak ada bekas luka, tingginya hingga area umbilikus, statusnya lokalis, flanmasnya negatif, nyeri ketoknya CVA-nya negatif, vesika urinary sulit dievaluasi karena pasien gemuk, uretra teraba, jaringan fibrotik di uretra inferior, perineumnya tidak ada lesi, hemoroid, colok dubur, tonus, sphincter aninya normal, bulbocavernosus refleksnya normal, tidak teraba massa, prostatnya normal, Hanskun darah, ada lendir, fesesnya positif. Tindakan darahnya negatif, lendir negatif, fesesnya positif. Tindakan selanjutnya dilakukan pemasangan kateter, hasilnya tidak bisa masuk karena didapatkan adanya tahanan sekitar 4 cm di muara uretra eksterna. Untuk hasilnya punya darah lengkapnya itu 12, HB-nya 12,3 gram per desiliter, trombositnya 315, HCT-nya 36, L-nya itu 25, bunnya 30, bun kreatinnya 30 mg per desiliter, serum kreatinin 1,8 mg per desiliter, GFR-nya 72 ml per menit, 1,73 meter m. Pemeriksaan radiologinya bahwa tidak tampak bayangan radiopak sepanjang traktus urinarius, tampak ground glass appearance di cavum pelvis, uretrografi tampak obstruksi persial di daerah uretra, pars pendulosa dan pars bulbomembranesa. Tidak didapatkan ekstravasasi kontras. CT scan-nya urinary retention in abdominal CT, USG bulinya tampak urinari. Dari data yang didapatkan yaitu bisa disimpulkan penyebab struktur ini adalah infeksi di uretranya. Dari riwayat seksual, penyebab adalah infeksi gonore. Kemudian di sini tata laksananya itu pemberian obat anti nyeri pada kasus ini yaitu intravena 2 NSAID, antibiotik untuk profilaksis terhadap infeksi, diberikan antibiotik yang diberikan antibiotik broad spectrum dan sesuai terapi empiris. Kemudian dipasang sitostomi, dilanjutkan dengan foto bipolar voiding uretrostografi, tetapi definitif dilakukan uretrotomi interna. Tindakan definitifnya dilakukan operasi uretrotomi interna. Kemudian pasien sembuh dengan baik dengan BAK-nya spontan dan pancaran urinnya normal. Nah, untuk peta konsepnya di sini, di mana etiologinya yaitu disebabkan karena kongenital traumatik akibat infeksi seperti gonore atau uretritis gonore. Kemudian di sini prosesnya itu dapat disebabkan karena peradangan traumatik, rebuntungan jaringan parut pada uretra, strukturnya uretra sehingga terjadi
penyempitan lumen uretra sehingga terjadi obstruksi saluran kemih, yang mana sini menyebabkan reflux urin, menyebabkan terjadi peningkatan tekanan pada vesika urinaria sehingga terasa nyeri, juga kesulitan berkemih sehingga output urinnya menurun sehingga terjadi retensi urin. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu CT scan, uretrografi, dan BOF. Untuk diagnosanya ini struktur uretra, tata laksana dan prognosisnya itu kemudian lakukan tata laksana dan prognosis, yang mana di sini diagnosa bandingnya yaitu uretral stone dan juga BPH. Terima kasih.